Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amil Hanifatika Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Tujuan dalam pembuatan video ini untuk menempuh tugas besar 2 bahasa Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf apabila suara saya kecil atau terdengar kurang jelas, dikarenakan saya pasca operasi usus buntu dan sekarang masih masa pemulihan. Lanjut. Untuk latar belakang, bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena dengan menggunakan bahasa seseorang dapat mengekspresikan dirinya, sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang bisa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik bahasa secara lisan maupun tulis dan bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur pun tanpa sadar kita menggunakan bahasa. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa, sehingga begitu pentingnya peran bahasa dalam kehidupan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkup kecil seperti keluarga dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Tapi pada lingkup yang luas dan bersifat resmi digunakan bahasa Indonesia. Untuk pembahasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain, misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia. Mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Dalam kehidupan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat nomor 1 berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dan yang terakhir, alat terhubung antar budaya dan daerah. Yang kedua, dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidik, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perancangan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaat ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa 5 Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga hasil amandemen Undang-Undang 45 Agustus 2002. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Iptek berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia. Perkembangan iptek yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-bisnis, e-commerce, TV, edukasi, dan lain-lain melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sampai sekarang. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kedudukannya sebagai sumber pemakaian bahasa daerah, bahasa Indonesia berperan sangat penting. Beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata dapat memperkaya bahasa daerah. Dalam hal bahasa daerah tidak memiliki kata yang untuk sebuah konsep. Bahasa Indonesia sebagai alat menyebarluaskan sastra Indonesia dapat dipakai. Sastra Indonesia merupakan wahana memakai bahasa Indonesia dari segi estetis bahasa, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dalam dunia internasional. Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahasa sebagai alat ekspresi diri. Pada awalnya seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tepat, misalnya kedua orang tua. Dalam perkembangannya, seseorang anak tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan lingkungannya di sekitar. Bahasa sebagai alat komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna apabila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Lanjut. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa di samping sebagai alat satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta berkenalan dengan orang-orang lain. Anggota-anggota masyarakat yang hanya dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi lebih jauh memungkinkan tiap-tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan 18 kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan-bentrokan untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. Kesimpulan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh
masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dengan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan, kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran: sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan beberapa kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Sumber yang saya dapat berdasarkan referensi seperti di layar ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.